Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruga. Nah, kalian penasaran tidak dengan benda yang tadi ditunjukkan? Benda tersebut adalah Gravity Powered Car atau bisa disingkat dengan Gravicar. Nah, bagaimana sih Gravicar ini bisa bergerak? Gravicar bisa bergerak karena ia memanfaatkan energi potensial gravitasi dari beban pemberat yang dikonversi menjadi energi kinetik sehingga Gravicar bisa bergerak maju. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwa rumus energi potensial adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali tinggi benda. Kemudian, rumus energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, pertanyaannya itu, apakah massa benda berpengaruh kepada efisiensi Gravicar? Apakah tinggi benda atau dalam hal ini tinggi menara ini berpengaruh pada efisiensi Gravicar? Itulah yang akan kita cari tahu sekarang. Oh iya, sebelum kita mulai percobaannya, mari kita lihat rangka Gravicar ini dengan lebih detail. Nah, ini adalah rancangan Gravicar saya. Untuk rangkanya dan juga menaranya, saya menggunakan bahan dasar styrofoam karena dinilai kuat, kokoh, dan juga ringan. Untuk roda belakang, roda berputar bersama poros luar, sedangkan poros dalamnya diam. Poros dalamnya menggunakan kawat besi, poros luarnya menggunakan sedotan besar. Rodanya menggunakan CD berdiameter 12 cm. Untuk bagian depan, digunakan poros dalam yang sama, yaitu kawat besi, poros luar dari pipa, dan juga CD berukuran 12 cm diameternya. Untuk yang ini, untuk roda depan, poros dalamlah yang berputar bersama roda. Untuk menaranya, saya juga menggunakan kawat besi yang dilapisi dengan sedotan kecil. Berikut adalah dua variasi massa yang saya buat, massa 90 gram dan juga massa 135 gram. Nah, karena kita sudah mengetahui komponen-komponennya, mari kita lanjut ke percobaan. Untuk percobaan kali ini akan digunakan variasi beban 90 gram dan juga 135 gram. Selain itu, tingginya pun akan divariasikan menjadi 30 cm dan juga 25 cm. Oh iya, untuk mempermudah perhitungan nanti, lantai keramik tempat diujinya Gravicar sudah diberi tanda setiap 30 cm. Berikut adalah contoh video Gravicar dengan beban 90 gram. Mari kita lihat. Oke, sekarang kita berada di aplikasi Avidemux, di mana kita telah membuka video yang tadi ditampilkan. Pada aplikasi ini, kita bisa mencari waktu yang diperlukan Gravicar untuk menempuh jarak pelipatan 0,3 meter. Sebelum itu, kita harus mengetahui kapan Gravicar mulai melewati titik 0 meter. Kita cari terlebih dahulu. Nah, pada waktu 0,808 sekon, Gravicar berada di titik 0 meter. Sekarang kita bisa mencari kapan Gravicar sampai di titik 0,3 meter. Rupanya Gravicar sampai di titik 0,3 meter pada waktu 1,675 sekon. Data ini kita catat di Microsoft Excel. Jadi, di sini saya sudah mencatat waktu di video yang dibutuhkan Gravicar untuk mencapai jarak 0 meter sampai 3,3 meter. Namun, ini masih waktu video, belum waktu sebenarnya yang diperlukan oleh Gravicar. Untuk mencari waktu sebenarnya, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi semua nilai di sini dengan waktu Gravicar berada di jarak 0 meter, yaitu 0,808.
Anda bisa lihat bahwa di tabel ini saya membaginya menjadi dua. Di yang warna atas ini adalah tabel saat grafikar masih mengalami percepatan karena bebannya belum jatuh. Sedangkan di tabel bawah sini adalah ketika beban sudah jatuh, yang berarti grafikar sedang mengalami perlambatan. Dari data ini, kita bisa membuat sebuah grafik. Grafik yang saya gunakan adalah grafik scatter. Jangan lupa untuk membagi grafik ini menjadi dua, yaitu saat mengalami percepatan dan juga perlambatan. Pertama, kita akan membuat percepatannya terlebih dahulu. Nilai X-nya adalah waktu, dan nilai Y-nya adalah jarak. Lalu kita tambahkan perlambatannya. Sama seperti sebelumnya, nilai X-nya adalah waktu, dan nilai Y-nya adalah jarak. Oke, setelah kita mendapatkan tabel seperti ini, maksud saya grafik seperti ini, kita bisa menampilkan trendline-nya dan juga persamaannya. Gunakanlah trendline polinomial dan tampilkan persamaannya. Lakukan hal yang sama untuk perlambatannya. Ingat polinomial, kemudian tampilkan persamaannya. Dari persamaan tadi, kita bisa mencari nilai percepatan dan juga nilai kecepatan awal. Nilai percepatan didapat dari koefisien X kuadrat dikalikan 2, dan nilai kecepatan sama dengan nilai koefisien X. Kita pun dapat mencari kecepatan maksimum dengan menggunakan rumus kecepatan maksimum sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Kita akan menggunakan kecepatan maksimum ini di dalam rumus energi kinetik. Ingat, dalam energi kinetik yang digunakan adalah massa total, yang berarti massa beban dan juga massa gravitikal harus ditambahkan. Sedangkan untuk energi potensial, cukup massa bebannya saja. Karena kita sudah mengetahui nilai energi potensial dan juga nilai energi kinetik, kita bisa mencari efisiensinya dengan rumus efisiensi sama dengan energi kinetik dibagi energi potensial dikali 100%. Saya telah menghitung semua nilai efisiensi untuk semua percobaan yang telah dilakukan, dan saya pun mendapatkan tabel ini. Nah, seperti yang kita lihat, efisiensi terbesar dicapai ketika beban 135 gram dan juga tinggi menara 30 cm. Sedangkan bila bebannya dikurangi, yaitu menjadi 90 gram, dan tinggi menaranya pun dikurangi menjadi 25 cm, maka efisiensinya pun ikut menurun. Ini membuktikan bahwa massa beban dan juga tinggi menara memang berpengaruh pada efisiensi grafikar. Nah, berarti jika kita ingin menaikkan efisiensinya, kita perlu menambah beban dan juga menambah tinggi menara. Menarik ya? Wah, segitu dari saya. Terima kasih.